Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati syahri ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Khatul iman as-shaimin as-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, senang sekali kita berjumpa kesempatan yang berharga ini di hari ke-7 Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan seluruh rangkaian amal-amal ibadah kita sejak dari awal hingga hari ini bahkan sampai selesai Ramadan. Khawatir rahimakumullah, pada kesempatan yang berharga ini kami coba untuk mengangkat sebuah tema terkait dengan kehidupan yang baik menurut al-Islam. Assalamualaikum rahimakumullah, bahwa semua kita berobsesi, bercita-cita, menginginkan kita mendapatkan sebuah kehidupan yang barokah, kehidupan yang baik di dunia ini. Karena itu kita coba apa sih yang disebut dengan, dan bagaimana sih yang disebut dengan orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang baik. Kita coba buka dalam Al-Quran pada surah yang ke-16, surat An-Nahl, ayat 97. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faluhyiyannahu hayatan thayyibah wa lajziyannahum ajrahum biihsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman, siapa yang beramal saleh, siapa yang berkebaikan, baik itu laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faluhyiyannahu hayatan thayyibah, ini janji Allah, maka pasti kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti balas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada mereka kerjakan. Assalamualaikum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala buat kita yang beriman. Tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Kalau kita beramal saleh tentu dengan dasar iman, maka janji Allah faluhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam ayat menggunakan kalimat la, fala. Maksudnya adalah berarti la tauqid, yang bermakna pasti. Maka pasti kami, kata Allah, anugerahkan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah, kehidupan yang membahagiakan di dunia ini. Maka kalau kita membuka lembaran tafsir Al-Quran, beberapa imam tafsir memberikan penjelasan bahwa apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah. Yang pertama adalah ciri-cirinya adalah mereka yang dalam hidupnya melakukan dengan penuh qanaah, yaitu kehidupan apa adanya, kehidupan yang memprioritaskan antara kebutuhan daripada keinginan. Jadi sederhananya adalah qanaah itu adalah tidak sekedar dengan arti dengan makna hidup apa adanya, tetapi dia melakukan, dia menerima setiap apa yang dia inginkan itu tidak selamanya di sebuah kebutuhan. Maka dia prioritaskan kebutuhan menjadi daripada keinginan. Karena keinginan, kalau keinginan manusia tanpa batas, maka kadang-kadang ditunggangi oleh hawa nafsunya. Maka orang kan itu adalah dia lebih memprioritaskan, mendahulukan kebutuhannya ketimbang keinginannya. Karena itu dia akan selalu merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia alami, apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebuah takdir dari Allah setelah dia berikhtiar. Yang kedua adalah termasuk Ibnu Qayyim memberikan penjelasan bahwa hayatan thayyibah adalah orang-orang yang efeknya akan merasakan sebuah as-sa'adah, sebuah kebahagiaan, sebuah ketentraman batin, sebuah ketenangan jiwa. Maka orang yang mendapatkan seperti ini, kehidupan yang baik, maka dia tidak akan gelisah menghadapi hidupnya. Tidak akan pernah merasa gundah gulana. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menerima apa yang Allah berikan, maka dia senantiasa jiwanya tenang dan bahagia. Karena kebahagiaan adalah sesuatu yang ungkapan perasaan batin seseorang. Tidak bisa kita melihat dari sudut pandang lahirnya saja. Karena itu adalah kebahagiaan adalah dirasakan oleh yang bersangkutan dengan batinnya. Bukan persoalan ada apa yang dia miliki, tapi dia bisa menyikapi adanya dengan syukur, tidak adanya dengan sabar apa yang dia rasakan. Maka as-sa'adah, kebahagiaan seseorang tak bisa dirasakan oleh orang lain. Oleh karenanya, orang yang mendapatkan hayatan thayyibah, batinnya tenang. Dia akan merasakan jiwanya tentram dan jauh dari namanya kegelisahan batin. Karena itu, bahagia jiwanya asbab dia mensyukuri apa adanya dan sabar ketidakadaannya. Lalu yang ketiga, hayatan thayyibah, dia akan merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang lain, yaitu dengan mendapatkan al-jannah. Ini klimaksnya ini. Al-jannah. Jadi ketika al-jannah menjadi obsesi setiap orang beramal soleh, maka pastilah ada kebahagiaan tersendiri. Tidak harus diukur dengan harta benda, tidak harus diukur dengan jabatan, tidak harus diukur dengan materi. Karena itu orang seperti ini, maka dia akan hidup zuhud. Dia akan menyikapi dunia ini sementara dan bukan tujuan hidupnya. Dia akan menyikapi hidup ini dengan tenang-tenang saja seperti air mengalir. Dia tidak akan rakus dunia. Dia tidak akan rakus jabatan dan harta benda. Dia melalui apa adanya, sehingga dia harapkan adalah kenikmatan hakikatnya syurga Allah janjikan terhadapnya. Ikhwatul iman, as-shaim rahimakumullah. Oleh karena itulah keinginan kita sebagai orang beriman mendapatkan sesuatu yang hayatan thayyibah. Yang pertama adalah haruslah kita dengan wasilah amal soleh. Man amila solihan. Nah, ini janji Allah. Amal soleh lakukan oleh setiap orang-orang yang dilandasan bahwa mukminun dengan landasan iman, maka akan mendapatkan konsekuensi positif, energi positif, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah ruginya kita wabil khusus bulan Ramadan ini, kita mencoba untuk merasakan sesuatu yang Allah janjikan dengan kehidupan yang baik ini, dengan dalam artian hidup yang barokah. Hidup barokah itu tidak harus dengan jaminan materi yang banyak, harta yang banyak, bukan jaminannya. Karena banyak orang yang punya harta banyak, ternyata gelisah hidupnya. Kenapa? Dia khawatir kalau saja hartanya hilang saja, entah dicuri orang, entah bencana kebakaran, entah kebanjiran, dan sebagainya. Takut sekali kehilangan harta. Kenapa? Karena hidup ada mencari kekayaan. Bukan tidak salah kalau kita banyak harta, tidak salah. Tetapi mendapatkan harta dengan cara yang halal, menafkahkan juga pun dengan cara yang benar. Oleh karena itu juga di antara hayatan thayyibah adalah mendapatkan sesuatu yang cara yang halal, lalu kemudian dibelanjakan juga dengan cara berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Maka itulah dalam harta ada hak orang, ada hak orang dalamnya, maka kita dijurkan oleh Allah dan Rasulnya dengan berinfak, bersedekah dan berzakat. Dan saat di antaranya nama adalah syahrul zakah, syahrul sadaqah, syahrul infak, bulan berinfak, bulan bersedekah, bulan berzakat. Maka itu nanti akan mendatangkan sebuah kenikmatan batin tersendiri. Oleh karenanya, orang yang telah dianugerahi Allah dengan harta karena dasar imannya, maka insya Allah dia akan bisa membelanjakan dengan cara yang benar. Dia tidak akan nikmati sendiri, dan dia akan mempunyai jiwa sosial untuk bisa memberikan berbagi kepada yang lain. Alangkah nikmatnya bulan Ramadan ini ketika kita bisa memahami bahwa harta yang Allah titip kepada kita
Apa yang kita kepada kita justru orang lain, lalu kemudian kita menginfakkan, mendatangkan ketenangan batin. Khotal iman, as-sayyidun rahimakumullah. Oleh karena itulah di bulan Ramadan mari kita berfastabil khairat, berlomba-lomba beramal soleh. Ladang amal kita Ramadan ini Allah tebarkan begitu banyaknya ombral yang namanya pahala Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kenapa dengan iman ini menjadi standar ukur? Karena pahala tidak kelihatan. Pahala tidak seperti benda. Karena manusia itu percaya kalau lebih cenderung percaya kalau bendanya dilihat. Saya bilang ini adalah risoles. Percaya? Tidak kan? Kenapa? Kelihatan adalah handphone. Percaya kita yakin adalah handphone. Saya bilang ya risoles pasti tidak percaya. Itulah manusia. Manusia cenderung lebih percaya kepada sesuatu yang nampak bendanya. Giliran kita bicara masalah pahala, masalah dosa, masalah surga, masalah neraka, masalah mizan, kemudian nanti banyak orang yang tidak percaya. Hanya dia bisa menangkap, dia menerima ketika orang itu punya iman. Makanya dalam ayat ini wa huwa mu'minun. Kenapa? Karena orang beriman itu pahala tidak kelihatan, dia yakin. Motivasi besar dalam jiwanya untuk berbuat amal soleh dengan imannya kepada Allah. Yakin akan jadi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika andaikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, ini bahasa kita. Kalau saja, wahai hamba-hambaku, siapa yang datang ke masjid berjamaah, setiap orang akan kasih uang 10 juta rupiah. Coba, kalau Allah saja wujudkan pahala itu, yang tadi gak kelihatan, lalu kemudian Allah wujudkan dalam bentuk uang, lalu kemudian Allah katakan, siapa yang datang hambaku di masjid berjamaah, aku kasih uang 10 juta rupiah. Bisa dibayangkan betapa bingungnya takmir masjid, karena pasti full, pasti penuh. Karena semua kita ke masjid, iya anak, ayo nak kita ke masjid nak. Di sana kita ditunggu sebelum 1 orang. Nah kalau 5 orang satu keluarga, satu kali datang mendapatkan 10 juta. Tapi kan bukan seperti cara Allah. Apa Allah tidak bisa? Bisa, sangat bisa. Berapa sih kalau cuma ratusan juta? Bagi Allah itu mudah. Kenapa? Allah yang menciptakan bahan baku uang. Allah menciptakan yang bisa memproduksi uang. Allah Maha Al-Khaliq, Maha Pencipta. Tapi kan tidak begitu Allah caranya. Allah mengukur iman kita. Maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan namanya kematian, Allah menciptakan kehidupan dan problem kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menjadi ujian siapa di antara kita hambanya yang terbaik amalnya. Nah, amal ini dengan landasan iman kepada Allah insya Allah tidak akan tertolak. Oleh karena itulah mari di bulan Ramadan ini kita tarbiyah jiwa kita. Kita suburkan iman kita, berlomba dalam beramal kebaikan sehingga nanti akan Allah berikan kepada kita janjinya hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah. Saya kira demikian yang singkat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan, lebih-lebih kepada terjaga iman kita khususnya di bulan Ramadan ini. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa selesai kita punya Allah Subhanahu wa taala. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.